Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di channel Kelas Mengaji. Saya doakan kita semua selalu sehat, rezeki dilancarkan, dan kita semakin semangat untuk belajar mengaji Al-Quran ini. Baiklah, pada kali ini sesi kita yaitunya masih membincangkan urutan belajar tajwid Al-Quran supaya kita cepat lancar baca Al-Quran. Jadi video ini adalah bagian keempat, yang mana pada sebelumnya kita telah membahas tentang huruf, baris, bagian yang ketiga tentang panjang pendek, dan ini bagian yang keempat, urutan kita belajar tajwid Al-Quran supaya kita cepat lancar baca Al-Qurannya. Nah, bagian yang keempat ini kita membahas tentang qalqalah, yang mana qalqalah ini ada beberapa pembagian, tapi terlebih dahulu kita harus tahu maksud qalqalah, yaitunya qalqalah itu ada pantulan suara. Sedangkan huruf qalqalah itu ada 5: ba, jim, dal, to, qa. Jadi kelima huruf ini ketika mati ada pantulan. Kalau kita contohkan dengan a, bertemu ba mati, ab, ab. Kalau alif bertemu ja mati, bacanya aj, aj. Kalau a bertemu da mati, bacanya ad, ad. Kalau a bertemu dengan to mati, bacanya at, at. Kalau a bertemu dengan qa mati, bacanya aq, aq. Jadi qalqalah ini ada pantulan di situ. Kalau belum dipantulkan, belum jadi qalqalahnya. Dan qalqalah itu ada beberapa pembagian. Yang pertama namanya qalqalah sugro, yang kedua qalqalah kubro, yang ketiga qalqalah akbar. Jadi kita bahas yang pertama, qalqalah sugro. Apa poin, apa ciri dari qalqalah sugro ini? Yaitunya huruf qalqalah itu berbaris sukun atau mati. Oke nih, huruf yang qalqalah 5 ini berbaris mati di tengah-tengah. Nah, ini contohnya. Di sini ada di tengah-tengah kalimah ini ada qa. Qa mati adalah termasuk huruf qalqalah. Jadi kalau ada huruf qalqalah mati di tengah-tengah, itu hukumnya qalqalah sugro. Nah, kita pantulkan secara sedikit saja. Razaqnahum, razaqnahum. Nah, ada pantulannya. Contoh yang kedua ini, huruf qalqalahnya ini. Ada da. Da mati itu termasuk huruf qalqalah. Jadi di sini ada pantulan. Kalau ada huruf qalqalah mati di tengah-tengah ada pantulan. Kita baca minha adl, minha adl. Nah, ada pantulannya. Oke, itu namanya qalqalah. Yang kedua qalqalah kubro, cirinya ini. Huruf qalqalah itu disukunkan atau dimatikan ya. Sukun ini mati. Huruf qalqalah disukunkan atau dimatikan. Letaknya pada akhir ayat atau akhir bacaan. Nah, jadi kita temukan huruf qalqalah mati pada akhir. Nah, ini contoh untuk akhir ayat. Ini ayat 206 dalam Al-Quran. Di sini ada du. Du ini pendek. Maka du ini kita matikan. Akhirnya di sini ada da mati. Oke, da ini dimatikan. Jadi da mati ini qalqalah. Dan letaknya da mati ini pada akhir ayat. Nah, maka ini qalqalah kubro. Jadi kalau ada da mati letaknya pada akhir ayat, itu qalqalah kubro. Wala bi'sal mihad, wala bi'sal mihad. Untuk contoh akhir bacaan ini, tanda ja ini kita bisa berhenti atau bisa teruskan. Kalau seandainya kita memilih berhenti, maka qin ini ada qa baris tanwin bawah, qin ini pendek, maka qa ini kita matikan.
Jadi qomati ini hukumnya qalqalah. Jadi di sini ada qomati, letaknya pada akhir bacaan. Ini namanya akhir bacaan, itu qalqalah kubra. Ada qomati, letaknya pada akhir bacaan, qalqalah kubra. Min khalaq, min khalaq. Ini untuk qalqalah kubra. Jadi sugro itu letaknya di tengah-tengah, huruf qalqalahnya mati. Sedangkan kubra itu huruf qalqalah itu mati pada akhir. Ya. Apakah akhir ayat atau akhir bacaan? Yang ketiga qalqalah akbar. Apa itu qalqalah akbar? Iaitunya huruf qalqalah disukunkan diiringi tasydid. Jadi ada huruf qalqalah mati dan di situ juga ada baris tasydid, letaknya pada akhir ayat atau akhir bacaan. Untuk mudah fahamnya kita lihat contoh ini. Ini akhir bacaan. Qala ini sebaiknya kita berhenti. Jadi di sini ada qi. Qi ini pendek, maka otomatis qa ini kita matikan. Qa mati adalah huruf qalqalah. Jadi di sini ada qa mati, huruf qalqalah diiringi tasydid. Ini oke, ada qa mati diiringi tasydid pada akhir bacaan. Ada qa mati diiringi tasydid pada akhir bacaan. Ini qalqalah akbar. Kita baca bi ghairil haqq, bi ghairil haqq. Kita tahan dulu, baru kita pantulkan. Bi ghairil haqq. Ini contoh akhir bacaan. Sekarang contoh akhir ayat ini. Ini akhir ayat. Ba ini pendek. Jadi karena ba ini pendek, maka kita matikan ba ini. Ba ini kita matikan. Jadi di sini ada ba mati diiringi dengan tasydid pada akhir ayat. Ada ba mati diiringi tasydid pada akhir ayat. Ini qalqalah akbar. Kita baca lahabin wa tab, lahabin wa tab. Jadi qalqalah kubra dan akbar ini sama-sama letaknya pada akhir. Apakah pada akhir ayat atau akhir bacaan? Akhir ayat atau akhir bacaan. Cuman perbedaannya adalah kalau qalqalah kubra tidak ada tasydid. Oke, tidak ada tasydid. Kalau qalqalah akbar ada tasydidnya. Di situ letak perbedaan di antara qalqalah kubra dengan qalqalah akbar. Jadi itu saja. Semoga bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan, saran boleh komen di bawah. Silakan share kepada lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.